Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustazah Mutia, Ananda semuanya. Hari ini kita akan membahas soal mengenai debit yang sudah Ustazah kasih ke kalian melalui Google Form. Fokus dan konsentrasi, Ustazah harapkan kalian menyimak pembahasan ini dengan baik. Kalian juga siapkan alat tulisnya, bukunya, jadi bisa mengikuti apa yang Ustazah sampaikan. Kalau ada hal-hal penting yang ingin dicatat, dipersilahkan ya. Oke, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita mulai. Yang nomor 1, Ustazah sudah tampilkan soalnya di sebelah kiri, lalu ada papan whiteboard di sebelah kanan ya. Nomor 1 kita baca terlebih dahulu soalnya. Dalam waktu 5 menit, sebuah kran dapat mengalirkan air sebanyak 250 liter. Berapa liter per menit debit keran air tersebut? Nah, langkah paling awal adalah kita buat dulu diketahuinya. Apa saja informasi penting yang kita dapat dari soal cerita nomor 1 yang baru saja Ustazah baca ya. Nah, sebelum kita mulai, Ustazah mau tulis dulu nih rumusnya. Rumus debit, yaitu volume dibagi waktu ya. Ini segitiga yang mantap sekali nih. Kita tulis di atas ya. Oke, nomor 1 diketahui. Dalam waktu 5 menit, berarti T-nya sudah tahu. T sama dengan 5 menit. Lalu sebuah keran air dapat mengalirkan air sebanyak 250 liter. 250 liter itu berarti apa, Nak? Volume, benar sekali, 250 liter. Berapa liter per menit debit keran air? Maka yang ditanya debit. Satuannya dalam liter per menit ya. Oke, kita jawab. Berarti debitnya adalah, cara mencari debit berarti volume dibagi waktu. Berarti volumenya 250 bagi 5. Dapatnya 50 liter per menit. Nomor 1 gampang ya. Paham ya? Kita lanjut ke nomor 2. Oke. Nomor 2, kita baca dulu soalnya. Sebuah selang air digunakan untuk menyiram tanaman dengan debit 0,6 liter per menit. Apabila waktu penyiraman 30 menit, berapa liter banyak air? Ini maksudnya berapa liter banyak air yang keluar ya, yang dipakai untuk penyiraman. Oke, ini kita buat dulu diketahuinya. Berarti yang diketahui yang paling pertama adalah debit, yaitu 0,6 liter per menit. Selanjutnya, apabila waktu penyiraman 30 menit, berarti T-nya 30 menit. Nah, yang ditanya adalah berapa liter banyak air? Berarti berapa liter banyak air? Volume, benar sekali. Volumenya dalam satuan liter. Jawab. Volume sama dengan, kalau volume yang dicari berarti rumusnya adalah D kali T. Debitnya dikali waktu. Debitnya adalah 0,6 kali 30. Bisa jadi 6/10 kali 30 sama dengan, ini 30-nya per 1. 6 kali 30, 180 per 10. Jawabannya 18 liter. Benar ya pasti ya, masih gampang nomor 2 ini. Oke, semoga Anda benar ya. Kita lanjut ke nomor 3. Oke, kita masuk ke nomor 3. Bacalah cerita berikut dengan teliti. 3 buah keran masing-masing memiliki debit 1,5 liter per menit. Digunakan untuk mengisi sebuah kolam dengan volume 9 meter kubik. Berapa menit waktu yang diperlukan untuk mengisi kolam tersebut hingga penuh?
Ini soalnya sudah lumayan butuh konsentrasi ya. Kalau kamu kurang paham, baca lagi dari awal. Yuk, 3 buah keran, berarti kerannya ada 3. Masing-masing memiliki debit 1,5 liter per menit, digunakan untuk mengisi sebuah kolam dengan volume 9 meter kubik. Berarti kalau Ustazah gambar, ini ada kolam kolam air lah ya, kolam, terus ada kerannya mengalirkan air, ada 3, 1 keran, 2 keran, 3 keran. Ini air ya, ini ilustrasi sederhana saja. Nah, kerannya ini volumenya kalau penuh adalah 9 meter kubik. Nah, setiap keran ini keran air ya, keran air yang untuk mengalirkan air. Setiap keran ini debitnya itu adalah 1,5 liter per menit. Artinya dalam waktu 1 menit dia bisa mengalirkan air sebanyak 1,5 liter. Nah, pertanyaannya, supaya kolamnya ini penuh, kolamnya yang volumenya 9 meter kubik ini penuh, berapa menit waktu yang digunakan? Berapa menit kita harus membuka keran airnya? Nah, ini keran airnya ada 3, dibuka 3-3-nya. Lumayan paham ya? Oke, next. Kita bikin diketahuinya. Diketahui 3 buah keran air memiliki debit 1,5 liter per menit. Berarti debit 1,5 liter per menit. Terus mau digunakan untuk mengisi sebuah kolam dengan volume 9 meter kubik. Volume 9 meter kubik. Yang ditanya adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kolam tersebut agar penuh. Waktunya dalam satuan menit. Perhatikan satuannya nak. Ini satuan debitnya liter per menit. Volumenya meter kubik. Nah, sebelum kita mulai mengerjakan, samakan dulu satuannya. Ingat ya, kemarin pelajarannya bahwa liter itu sama dengan desimeter kubik, sama nilainya. Ingat ya. Oke, kita lanjut. Jawab. Yang ditanya adalah waktu atau T. Kalau waktu yang ditanya berarti rumusnya adalah volumenya dibagi dengan debit. Volumenya dibagi dengan debit. Volumenya 9 meter kubik per 1,5 liter per menit. Nah, perhatikan dengan baik. Ini satuannya meter kubik, ini liter. Belum sama, maka harus kita samakan dulu. Berarti meternya harus kita ubah ke liter. 9-nya harus dikali 1000 dulu. Per 1,5. 9 kali 1000, 9.000. Ini satuannya sudah liter. Nah, udah sama orang ini satuannya. Baru bisa kita kerjakan sesuai rumus yang sudah kita tentukan. 9.000 bagi 1,5. Berapa ya? Berapa? Ada yang sudah dapat? Ya benar, jawabannya adalah 6.000 liter. Belum selesai sampai di sini. Kita kembali ke keran air. Keran airnya ada 3. 1, 2, 3. Ya kan? Nah, keran airnya ada 3. Berarti ini bukan liter ya, salah nih Ustazah. Ustazah ganti dulu, itu menit ya nak ya, karena kita tadi carinya waktu. Ustazah ubah jadi menit. Nah, keran airnya ada 3. Sementara ini yang kita hitung masih 1 keran. Nih, kan ini masih 1 keran nih. Kalau kerannya ada 3, berarti waktunya lebih cepat atau lebih lama. Kolamnya akan lebih cepat penuh atau lebih lama penuh. Kalau kita pakai 3 keran, kita buka semua dengan kekuatan penuh dengan debit yang sama besar, yaitu 1,5 liter per menit. Berarti diapain? Iya benar, dibagi 3 karena kerannya ada 3. Berarti jawabannya adalah 2000
menit. Tuing, begitu. Jawabannya berarti 2000 menit ya. Tunggu Ustazah. Nah, tuh 2000 menit. Oke, siapa yang benar? Alhamdulillah. Kalau belum benar boleh ditulis ulang ya jawaban dari Ustazah di buku catatannya supaya nanti bisa paham. Oke, kita masuk ke nomor 4, number 4. Sebuah tangki air mula-mula berisi 250 liter air. Kemudian, tangki air tersebut diisi dengan selang air selama 50 menit dan isinya menjadi 3.500 liter. Berapa liter per menit debit air yang mengalir dari selang? Oke. Nah, kita tulis dulu diketahuinya untuk nomor 4 ya. Diketahui nomor 4. Yang pertama, sebuah tangki air mula-mula berisi 250 liter air. Kemudian, tangki air tersebut diisi dengan selang air selama 50 menit dan isinya menjadi 3.500 liter. Berarti tangki airnya itu awalnya sudah terisi air. Ya kan, berarti volume awal adalah 250 liter. Jadi ini misalnya ilustrasinya ya, ini tangki air. Tangki air agak-agak macam drum lah ya. Ini dia sudah terisi 250 liter segini. Sudah terisi dia. 250 liter ini 250 liter. Nah, kemudian tangki air tersebut diisi dengan selang. Dimasukkan selang ke dalamnya. Nih, dimasukkan selang ke dalamnya. Selangnya itu berada di dalam tangki selama 50 menit. Nah, udah 50 menit, tangkinya itu isinya jadi 3.500 liter. Jadi penuh dia. Jadi penuh sampai sini. Nah, jadi penuh. Semua ini penuhnya jadi 3.500 liter. Nah, kira-kira seperti itu ya ilustrasinya. Nah, terus berarti waktunya berarti 50 menit. Terus volume akhir pas udah penuh semuanya jadi 3.500 liter. Nah, yang ditanya adalah berapa liter per menit debit air yang mengalir dari selang. Yang mengalir dari selang yang ditanya ya. Perhatikan kalimat pertanyaannya dengan baik. Berapa liter per menit debit air yang mengalir dari selang? Berarti yang ditanya adalah debit air yang ditanya. Dalam satuan liter per menit. Jawab. Berarti apa rumus debit nak? Volume dibagi waktu. Nah, the problem is, permasalahannya adalah volumenya ada dua. Ada volume awal dan volume akhir. Yang mana yang kita masukkan ke dalam rumus? Nah, kita perhatikan lagi apa yang ditanya sama soalnya. Berapa liter per menit debit air yang mengalir dari selang? Jadi, yang ditanya pertanyaannya itu debit air yang mengalir dari selang ini, yang masuk ini selama 50 menit ini, masuklah dia kan air. Berarti yang ditanya waktu setelah 250-nya ini yang ini 250 liternya nggak masuk karena dia tidak dialiri oleh selang airnya, dia udah ada duluan. Nah, berarti yang dialiri selang tadi itu volumenya berapa? Berarti volume yang dialiri selang dikurang 3.500 dikurang sama 250. 0,523. Ini yang kita pakai untuk dimasukkan ke dalam rumus. Berarti 3.250 dibagi 50. Gitu. Nanti berapa ya jawabannya ya? 65 liter per menit. Nah, begini menjawabnya yang benar.
Jadi nak, kuncinya adalah kamu harus paham dulu. Soalnya itu bertanya bagian mananya, ya. Ustazah yakin pasti paham. Yang benar alhamdulillah, kalau mau dicatat silahkan. Yang belum benar silahkan dicatat di buku latihannya ya nak ya. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, ini soal spesial ya, soal AKM. Nanti dalam semester 2 ini kita akan banyak belajar mengenai soal-soal AKM ya nak ya. Perhatikan gambar berikut dan jawablah pertanyaan di bawahnya. Berikut ini adalah gambar sebuah akuarium. Itu ada akuarium yang akan dikuras menggunakan selang air. Dikuras itu berarti airnya dikeluarkan ya nak ya. Airnya dipindahkan ke tempat lain. Air yang mengalir melalui selang sebanyak 300 cm kubik per detiknya. Dalam waktu 20 detik, airnya habis tak tersisa. Ya, kita bikin diketahuinya. Soal AKM ya. Diketahui. Yang pertama kali diketahui adalah debit si selang air 300 cm kubik per detik. Terus dalam waktu 20 detik air dalam akuarium habis tak tersisa, berarti waktunya 20 detik. Oke. Nah, sekarang apa yang ditanya? Kita geser dulu ke bawah. Cek. Oke, ada 2 pertanyaan yang harus kita selesaikan. Yang A, berapa mililiter? Berapa mililiter ya? Mililiter volume air yang dikuras dari dalam akuarium. Berarti kita bikin dulu ditanya. Ditanyanya ada bagian A. Yang ditanya adalah volume dalam satuan mililiter. Lalu yang B, jika air yang dikuras tersebut dipindahkan ke dalam ember dengan kapasitas 200 ml, berapa ember yang dibutuhkan? Nah, jadi nanti kalau kita udah dapat yang A, baru kita bisa ngerjakan yang B. Nanti kita udah dapat yang A, baru volume air yang di A itu mau kita pindahkan lagi ke suatu tempat, tapi pindahkannya pakai ember. Ya. Terus berapa ember yang dibutuhkan supaya airnya habis dan dipindahkan ke tempat lain? Oke. Nanti berarti ini jumlah ember ya. Kita kerjakan dulu yang A. Jumlah ember. Jawab. Yang A dulu ya, yang B-nya nanti menyusul. Volume. Apa rumus volume nak? Debitnya dikali waktu. Ya, ingat volumenya dalam bentuk mililiter. Sementara debitnya dalam satuan cm kubik. Apakah harus kita ubah? Mudah-mudahan masih ingat ya tangga konversinya ya. Diubah enggak? Tidak ya. Karena cm kubik itu sama dengan mililiter. Jadi tidak ada pengaruhnya. Langsung saja kamu masukkan rumus. Berarti 300 dikali 20. 6.000. Volumenya mililiter. Nah, paham ya? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang B. Saya geser dulu biar besar papan tulisnya. Kita masuk ke soal yang B. Nah, ini si 6.000 ml ini mau kita pindahkan ke tempat lain pakai ember. Tadi embernya itu kapasitasnya, bentar Ustazah geser dulu, 200 ya kalau enggak salah Ustazah ya. Ya 200 ml. Gini Ustazah bikin ilustrasinya biar lebih paham. Nah ada air ya, air akuarium tadi udah kita pindahkan ke tempat lain. Kita pindahkan ke suatu wadah, wadahnya bentuknya semacam balok gitu ya. Nih, inilah wadahnya, wadah isinya nih air ya, dalamnya ya, isinya air. Air akuarium tadi nih, ini air ya, air. Nah ini volumenya 6.000 ml. Ini jawaban yang A. Nah air yang ada di dalam wadah ini, wadah yang berbentuk balok ini nak, ya kan, mau kita pindahkan lagi ke tempat lain. Kita pindahkannya pakai ember. Nih ember, twing ini pegangannya.
Nah, embernya ini, Nak, muatnya kalau penuh, muatnya cuma 200 ml. Gitu. Kita mau pindahkan ke tempat lain. Kita mau pindahkan ke wadah yang lain. Ya. Nih, kita mau pindahkan kemari. Ke wadah yang merah. Pindahkannya pakai ember. Embernya muatnya cuma 200 ml. Sementara air yang mau kita pindahkan itu banyaknya 6000 ml. Nah, pertanyaannya berapa ember bolak-balik nih biar si air 6000 ml ini bisa pindah kemari, tapi pakai ember ini. Gitu. Berarti diapain? Dibagi, benar. Berarti jumlah embernya kamu bagi volume seluruh air sama muatan embernya. 1 ember muat berapa mililiter? Berarti 30 ember. 30 kali lah dia bolak-balik ini nanti embernya. Nanti kan diisinya kemari airnya. Diisinya penuh kan, diambilnya, diangkatnya, diisinya penuh, lalu dituangnya kemari sekali, diambilnya lagi 2 kali sampai 30 kali, barulah seluruh air yang ada di sini pindah kemari, penuh dia full kotak warna merahnya. Nah, begitu menjawabnya ya. Semoga Ananda paham. Kalau belum paham, diulang lagi penjelasan Ustazah, dicatat di buku catatan latihannya dengan rapi supaya ingat ya. Nah, sudah selesai ya pembahasan kita pada hari ini. Ada sekitar 5 pertanyaan. Ustazah yakin dan percaya anak-anak Ustazah adalah anak-anak yang pintar, cerdas, dan rajin. Pasti paham insya Allah. Kalau belum paham, ulang lagi videonya dari awal. Boleh juga tanya Ustazah, Japri, Ustazah yang nomor ini video YouTube Ustazah kurang jelas gitu. Boleh ya nak ya, supaya kamu pintar dan pelajaran yang Ustazah berikan itu kamu paham dengan baik walaupun kita belajarnya masih di rumah. Nah, sekian saja dari Ustazah mengenai materi pembahasan soal kita pada hari ini. Kita ketemu lagi di kesempatan yang lain insya Allah. Semoga kita sehat selalu ya, tetap rajin belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.